للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Salat jamaah dalam salat Jumat, fa fardhu ainin, hukumnya fardhu ain. Kalau orang melakukan salat Jumat itu hukumnya fardhu ain. Apa itu fardhu ain? Apa itu fardhu kifayah? Fardhu kifayah tadi sudah dijelaskan. Kalau fardhu ain itu satu orang wajib, setiap orang per individu. Jadi kalau yang tadi fardhu kifayah itu per kelompok, minimal satu orang. Kalau fardhu ain itu per individu, setiap orang wajib. Nah, ketika hari Jumat sudah dikumandangkan, kemudian ada orang yang masih di sana belum tidak mau sholat, tidak sholat, maka dia dosa ketika itu. Karena fardhu ain, setiap orang harus datang ke masjid sholat berjamaah. Kalau dia sholatnya tidak berjamaah dan sengaja tanpa ada uzur, dosa berarti. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, berdagang itu kan kalau untuk cari nafkah pahala. Tapi kalau dia berdagangnya di saat orang sholat Jumat, maka hukumnya dosa. Karena fardhu ain yang wajib dilakukan pada hari itu adalah sholat Jumat pada waktu itu. Tapi bukan cuma itu, apa saja yang dilakukan di hari Jumat itu hukumnya dosa juga dia. Karena fardhu ain itu per individu harus lakukan. Maka sholat Jumat itu berjamaah, sholat Jumat itu namanya fardhu ain. Wala tahsulu bi aqalla min rak'atin, wala tahsulu, tidak terhasil bi aqalla min rak'atin, melebihi kurang satu rakaat. Jadi dia datang sudah selesai ruku, maka tidak dapat sholat Jumat, tidak dapat jamaah Jumat. Tidak dapat sholat Jumat, tidak dapat jamaah Jumat. Karena jamaah Jumat itu minimalnya dapat satu rakaat. Kalau kurang satu rakaat tidak dapat. Maksudnya kalau cuma satu rakaat, minimal satu rakaat. Kalau kurang dari situ, selesai ruku imam, samiallahu liman hamidah di rakaat kedua baru datang. Nah, berarti dia sudah tidak dapat jamaah. Tapi masbuk kan dua rakaat juga? Tidak. Yang mana? Kalau kan masbuk itu? Iya. Sudah satu rakaat dia masbuk. Istilah maksudnya sudah samiallahu liman hamidah imam tuh. Nah, di rakaat pertama. Rakaat kedua. Rakaat kedua. Dia tidak dapat jamaah. Tidak jamaah, tapi masbuk dia tuh. Iya. Apa dia kalau salam imam dia 4 rakaat nih atau 2 rakaat juga? 4 rakaat. 4 berarti udah duhur media. Iya, duhur media. Dia itu sholat duhur. Kenapa? Anda dapat jamaah. Dapat jamaah kalau sudah masbuk 1 rakaat saja. Kalau masbuk 2 rakaat tidak dapat jamaah. Makanya berbeda dari sholat jamaah yang lain. Sholat khusus untuk hari Jumat itu seperti itu. Kayak tidak boleh sholat di waktu matahari tengah-tengah. Di hari-hari lain tidak boleh, tapi khusus hari Jumat boleh. Makruh tuh yang punya makruh kemarin itu. Nah, sekarang kita bahas, tadi sudah kita bahas mengenai jamaahnya, hukum jamaah. Sekarang kita bahas mengenai makmum. Makmum dah lagi. Wa yajibu 'alal ma'mumi ayyan wal itmama. Wajib bagi seorang makmum untuk niat bermakmum. Makmuman. Kalau kita kan biasanya makmuman, walaupun tak tahu siapa imamnya, pokoknya oke. Kita bermakmum saja. Tidak usah disebutkan nama, karena perkara itu tidak perlu. Nah, kalau kita sebutkan, bisa dosa kita, bisa tidak sah sholatnya kita. Gara-gara itu. Jadi makanya dalam perintah agama itu ikuti perintah, tidak usah tambah-tambah. Kalau imam beda. Kalau makmum wajib niat makmuman, tapi kalau imam tidak wajib niat imaman. Itu bedanya. Kalau makmum harus niat makmuman, tapi kalau imam tidak perlu niat imaman. Lah kalau seandainya dia niat imaman, maka dia mendapat sholat jamaah, karena imaman itu hukumnya sunnah. Imaman lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Fa in lam yanwi fa salatuhu furada. Kalau dia tidak niat imaman, Allahu akbar, usolli fardhul maghrib, itu saja, dari imamannya. Maka sholatnya sholat sendiri, tapi yang lainnya sholatnya berjamaah sesuai niatnya masing-masing. Wa yajuzu ayyatammal hurru bil abdi. Boleh bermakmum orang yang merdeka kepada budak laki-laki. Wal balighu bil murahid. Boleh orang yang sudah balik
bermakmum kepada orang yang belum balik, yang menjelang balik. Nah, perhatikan kata-katanya, orang yang sudah menjelang balik. Hampir. Bukan orang yang umur 6 tahun, 5 tahun, enggak, tapi orang yang sudah menjelang balik. Umur baliknya itu biasanya kalau 9 ke atas. 9 ke atas itu sudah bisa, karena menjelang balik itu. Amma sobi, adapun anak kecil, ghairu mumayyiz, yang belum mumayyiz. Ini mumayyiz itu umur 7 tahun. Dari 7 tahun ke bawah, fala yasihul iktida'u bihi, tidak sah mengikuti orang yang belum mumayyiz. Ya umur 7 tahun ke bawah itu yang belum. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu dia sudah bisa bedakan yang mana bagus, yang mana tidak bagus. Dia sudah bisa bedakan yang mana tai, yang mana uang. Ya. Itu bahasa enaknya. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin, tidak boleh tidak sah seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan. Wala bihunsa muskilin wala hunsa muskilun, wala bihunsa muskilin, atau laki-laki bermakmum kepada hunsa muskil. Hunsa muskil itu orang yang dua kemaluannya. Wala hunsa muskilin bimra'atin, orang yang dua kemaluannya ini tidak boleh bermakmum kepada perempuan. Wala bimuskilin, dan tidak boleh bermakmum juga kepada orang muskil yang lainnya. Kalau ada yang laki-laki waras, yang laki-laki asli mau. Wala qari'in wa huwa man yuhsinul fatihata ay la yasihul iktida'uhu bil ummi wa huwa man yakhillu biharfin aw tashdidatin minal fatihati. Tidak sah, di sini dikatakan orang tidak boleh bermakmum, bukan tidak sah. Tidak boleh bermakmum orang yang bagus bacaannya kepada orang yang tidak bagus bacaannya. Orang yang bagus bacaannya itu tidak sah bermakmumnya kepada orang yang tidak bagus bacaannya. Apa yang tidak bagus bacaannya? Orang yang tidak bisa, orang yang susah, orang yang tidak sempurna ucapannya dalam huruf atau tasdid dari surat Al-Fatihah. Itu bagi orang yang istilahnya orang di kampung tersebut, ketika ingin mencari imam, maka carilah imam-imam yang bagus dalam bacaan Fatihahnya. Minimalnya Fatihahnya bagus. Kalau surat yang lain tidak bagus, Fatihahnya bagus. Makanya imam-imam ini perlu diperhatikan, suruh belajar Fatihah dulu. Masih bagus Fatihahnya dulu, karena kalau imam yang tidak bagus Fatihahnya, satu belakang ini tidak bagus, bisa tidak sah. Karena apa? Fatihah itu harus bagus, harus bisa. Contoh, dia menghilangkan tasdidnya, bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan satu lafaz, satu huruf yang salah atau satu tasdid yang salah, itu menjadikan Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, salatnya tidak sah. Kalau salatnya tidak sah, satu jamaah, kalau jadi imam, satu jamaah tidak sah. Makanya harus betul-betul perbaiki cara imam sama imam. Sekarang mengenai keadaan jamaahnya. Wa ayyun mawdi'in shalla fil masjid bi salatil imam fihi al masjid wa huwa al ma'mum alimun bi salatihi ay al imam musyahadatil ma'mum lahu aw bi musyahadati ba'd shaffin ajza'ahu. Kalau di masjid makmumnya boleh di mana saja. Imamnya di sini, makmumnya di sana boleh. Ini fikih, bukan fadilah ya. Bukan masalah fadhail, ini masalah fikih. Imamnya di sini, makmumnya di belakang sana, masjid. Dengan syarat itu adalah masjid. Kalau teras masjid bagian daripada masjid, ya tidak apa-apa. Itu masjid selagi makmumnya bisa melihat imamnya atau melihat shaf yang tersambung dengan imam, hukumnya sah. Wala tadurru musawatuhu, dan tidak apa-apa kalau imam sama makmumnya sejajar. Imam sama makmumnya sejajar. Wa yandubu takhallufuhu an imamihi qalilan, dan disunnahkan itu makmumnya mundur sedikit daripada imam, berbeda sedikit. Wala yasiru bihadza takhallufi munfaridan an shafi, dan itu tidak dikatakan tidak menjadi makmum salat sendiri di belakang, tidak. La yahuza fadilatal jamaah, dan tidak menghilangkan fadilah jamaah, tetap dapat fadilah berjamaah. Wa in shalla,
al-imam fil masjidi wal ma'mum kharijal masjid. Ini pembahasan kalau imam di masjid, makmumnya di luar masjid. Itu bagaimana? Qariban minhu al-imam bi allam tazid masafatu ma bainahuma ala 300 dhira'in takriban. Kalau imamnya di dalam masjid, makmumnya di luar, itu minimalnya jarak antara keduanya yaitu 300 dhira'. 300 dhira'. 300 dhira' itu 1 dhira' kurang lebih segini. Sikut 1 dhira'. 60 cm. Maka 300. 60 Itu kali di antara 300. imam sama makmum. 180 meter. Ya kurang lebih seperti itu. 300 dhira'. Wa huwa al-ma'mum, sedangkan makmum alimun bi sholatihi, dia tahu mengenai salatnya imam. Tapi jangan menghalangi begitu. Dari menghalangi. Makanya di sini dia tahu wala hailun hunaka, tidak ada perkara yang menghalangi di sana bainal imam wal makmum, antara imam sama makmum. Tidak ada perkara yang menghalangi. Kalau ada perkara yang menghalangi, nggak boleh. Kalau kemarin kan lebaran di situ lebaran. Iya. Satu orang sama mampu sampai ke sana, tidak apa-apa sih? Nggak apa-apa. Kalau luar sana. Nggak apa-apa. Karena kan ada imam yang menjadi pada imam. Menyambung. Menyambung. Kan Menyambung maksudnya ketika imamnya di sini tidak ada orang. Tidak ada orang. Ini yang dibahas, ini yang berpisah. Kalau mau di sana, di luar sana, biar di jalan, dia menyambung. Tidak ada apa-apa.